Dede yang salah, Dede yang salah dong. Dipanggil pengadilan jadi saksi harus datang. Itu ada aturannya loh. Jadi pertanyaan kenapa justru Dede meminta pendapat kepada Ibtu Rudiana? Emang Ibtu Rudiana siapa? Ya kan? Jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kunci satu-satunya itu. Ya ini karena berawalan dari bandar. Ya, kasus suapnya. Halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk. Ya, perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Udah makan? Udah tenang? Udah tenang banget, tenang aja. Kan gini, orang yang sudah mencurahkan seluruh kesalahannya itu akan tenang jiwanya. Untuk yang berasumsi bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, maka pertanyaan dari saya adalah kenapa Rudiana menangkap 7 geng kuli bangunan yang tidak bersalah? Itu pertanyaan saya. Kalau jawaban kalian ya untuk menutupi pelaku aslinya bang, jadi mereka itu hanya tumbal, oke, saya ikuti logika kalian. Tapi itu secara logika sehat malah makin ribet. Kenapa makin ribet? Harusnya kalau Rudiana itu orang cerdas, bilang aja ini kasus kecelakaan lalu lintas, maka pelaku yang aslinya aman. Rudiana tuh memang kita tunggu-tunggu untuk muncul ke publik klarifikasi bahwa benar tuduhan-tuduhan misalnya itu bohong. Buktikan dong, buktikan ya, buktikan. Kita tunggu juga 1 kali 24 jam. Saya sebagai rakyat Indonesia, netizen ya, warga 62 yang ikut memperhatikan kasus pindah Cirebon ini, dan saya juga salah satu netizen yang mendukung Bapak Deddy Mulyadi untuk memperjuangkan 7 terpidana yang kemungkinan besar adalah korban kejahatan dan kezoliman Ibtu Rudiana ya, yang mengkambing hitamkan 7 terpidana 8 berikut Saka Tatal sebagai kambing hitam dari peristiwa pindah Cirebon. Kalau memang Ibtu Rudiana punya bukti yang menguatkan tuduhan terhadap 7 terpidana 8 berikut Saka Tatal, bukakan dong ke publik. Mana ya, biar kita netizen Indonesia ini juga tidak berasumsi yang tidak-tidak tentang Ibtu Rudiana. Kita tunggu juga ya. Saya salah satu netizen yang mendukung Bapak Deddy Mulyadi memperjuangkan keadilan untuk 7 terpidana yang menurut saya Bapak Deddy Mulyadi bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang sudah dia lakukan karena dia terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan mencari fakta, bukan asal-asalan menuduh ya. Sejak akui bersaksi pada 2016, Dede mengakui siap diserang oleh Ibtu Rudiana, namun tetap meminta permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dede yang merasa tidak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Saya diarahin, diminta jadi saksi sama Aep dan Ibtu Rudiana, ungkap Dede. Di sini Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, bukan saya, ungkap Dede tersebut. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hormat Jenderal Dede Riswanto, Sang Jenderal Keadilan periode 2024 sampai dengan seumur hidup. Maju terus Jenderal, pantang mundur dan jangan menyerah hanya gara-gara somasi, oke? Gue yakin seluruh rakyat Indonesia
yang masih menginginkan keadilan berdiri tegak di negara kita 100% akan mendukungmu, Jenderal. Karena kami ataupun gua pribadi khususnya lebih percaya Anda semua ataupun Dedek Riswanto juga Kang Deddy Mulyadi daripada hanya segelintir manusia-manusia bodoh seperti mereka. Dan buat Petronas, banyak kali kau mengeluarkan somasi. Kalau boleh bagi gua satu itu. Tapi jangan cuman somasi LP kalau perlu. Gua pesen satu. Jangan lupa yang pedes. Terus dikasih karet 2, oke? Kenapa gua ngelakuin seperti ini ataupun ngomong seperti ini? Karena gua selalu berpikir dengan logika. Logika gua yang pertama, kenapa gua yakin Dedek dan yang lain-lainnya termasuk juga Kang Deddy itu benar? Karena mereka sekampung, sekabupaten mungkin keterangannya sama dan berkesambungan tanpa ada yang mengarahkan. Sisi lain, keberanian Dedek Riswanto membongkar kasus kematian Vina Cirebon dan Eki mendapat support sejumlah pihak. Sosok yang siap membela Dedek itu diantaranya adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu Otto Hasibuan. Otto salut terhadap Dedek yang berani mengungkap skenario di balik pengusutan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dedek tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah. Tapi di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini dengan terang. Mari kita dukung Dedek, mari kita doakan Dedek, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka lebar. Jelas Otto Hasibuan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum mandi begini, saya sangat setuju, sangat mengapresiasi sekali terkait dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi pada kasus Vina. Karena saya sering mengikuti Kang Deddy Mulyadi, dia belusukan kemana-mana tanpa dibayar. Tujuannya apa? Ada panggilan jiwa untuk membantu supaya kasus Vina ini menjadi terang benderang. Dalam adagium hukum itu ada istilah in criminalibus probationis bedem excelsi clariores, bahwa dalam pokok perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya untuk membuat suatu peristiwa pidana itu menjadi terang benderang, dan siapa yang salah dan siapa yang benar itu supaya betul-betul mendapatkan pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Karena ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan pembelusukan, mencari informasi dan mendapatkan informasi, bahkan kemarin Kang Deddy Mulyadi sempat dikonfirmasi oleh seorang saksi yang itu dalam pengakuan kepada KDM itu adalah suruhan dari Aep dan Rudiana yang merupakan bapak dari saudara Eki. Masyarakat semakin terkejut nih. Karena kenapa? Karena Dede itu mengaku kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa di situ disuruh, disetting memang supaya mereka mengakui, si Dede itu mengakui dan melihat bahwa 7 terpidana ini adalah merupakan betul-betul pelaku yang sesungguhnya. Terakhir, Ibtu Rudiana memastikan tidak ada menyuruh Dede untuk memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon ini. Ibtu Rudiana merasa kesal dengan pengakuan Dede yang menyebut bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana dan Aep sebagai saksi kematian Vina dan Eki di Cirebon. Ibtu Rudiana membantah semua tuduhan Dede tersebut.
Apalagi ketika itu Rudiana masih berpangkat rendah, dan saat ini Rudiana cuma berpangkat Ibtu yang tak mungkin memiliki kuasa yang besar. Ditambahkan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra memastikan tuduhan Dede yang menyebut Ibtu Rudiana ikut merekayasa soal pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah benar, tidaklah benar. Bahkan, Pitra menyebut tuduhan adalah sebuah fitnah bagi Ibtu Rudiana. Pasalnya, menurut Pitra, Ibtu Rudiana sama sekali tak mengenal Aep maupun Dede yang turut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.